Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kedapatan mencuri sawit, seorang pencuri tewas ditembak polisi. Sambut Idul Adha, warga Kabupaten Deli Serdang mengikuti pawai obor. Presiden Jokowi membeli sapi kurban seberat 1 ton 50 kg dari peternak asal Kota Binjai. Memeriahkan malam takbiran Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, seratusan warga menggelar pawai obor dengan berkeliling dari desa ke desa yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Remaja masjid dan organisasi masyarakat di Dusun 3B Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang menggelar pawai obor sambil menyuarakan takbir dan berkeliling dari desa ke desa. Pawai obor ini untuk memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada 10 Juli 2022. Selain obor bambu sebagai penerang jalan, tongbak tampungan air disulap menjadi beduk sebagai pengiring musik yang kemudian diikuti dengan lantunan takbir dari masyarakat selama di perjalanan. Malam ini kita diberikan kesehatan agar makanya kita dalam acara ini menyemarakan dalam acara kegiatan Idul Adha, Hari Raya Kurban. Maka saya bersama warga, bersama-sama remaja masjid dan seluruh organisasi, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sini peduli dengan kegiatan Islam ini, apalagi dengan menyambut Hari Raya Idul Adha. Jadi ada berapa orang perkiraan tadi? Lebih kurang untuk warganya 100 orang lebih kurang. Melalui kegiatan ini, warga berharap Indonesia selalu menjadi yang lebih baik dan dijauhkan dari segala bentuk permusuhan yang dapat memecah belah rasa persatuan dan kesatuan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Presiden Joko Widodo membeli seekor sapi kurban seberat 1 ton 50 kg dari peternak asal Kota Binjai dengan harga 100 juta rupiah. Pemilik sapi pun merasa senang karena sapinya terpilih menjadi sapi yang dijadikan hewan kurban. Sapi yang dibeli Presiden Joko Widodo merupakan sapi jenis limosin berusia 4,5 tahun, milik peternak sapi bernama Yanto, warga Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Sapi ini akan disembelih di Masjid Agung Kota Medan pada 11 Juli 2022. Sapi yang dibeli Presiden Jokowi ini seharga 100 juta rupiah dan mempunyai berat 1 ton 50 kg. Sebelum dibeli Presiden Jokowi, sapi tersebut sudah diuji kesehatannya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Binjai dengan mengecek kotoran sapi, air liur, dan darah sapi. Dari hasil pemeriksaan, sapi dinyatakan tidak terjangkit wabah PMK. Kenapa bisa terpilih? Kayaknya seneng tak terhingga betul. Seperti mimpi. Kalau dulu kayaknya nggak mungkin bisa sapi saya itu terpilih sebagai sapi presiden. Tapi sekarang kenyataan terjadi sama kami. Makanya terucap syukur alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah karena sudah terpilih menjadi sapi yang terbaik di Sumut yang menjadi pilihan sapi kurban dari Bapak Presiden Jokowi. Peternak sapi berharap pada Hari Raya Idul Adha tahun 2023 mendatang, sapi miliknya kembali dijadikan hewan kurban oleh Presiden Jokowi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Presiden Joko Widodo mendatangi Kampung Belawan Bahari, Kota Medan. Selain meninjau pembangunan bedah rumah, Jokowi berjanji akan membangun tanggul untuk mengatasi banjirop yang kerap melanda kawasan Medan Belawan. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke kawasan pesisir Kota Medan ini disambut antusias oleh masyarakat pada 7 Juli 2022 lalu. Sambil memberikan sejumlah cenderamata berupa baju, buku, dan sembako ke masyarakat. Jokowi juga meninjau langsung kondisi rumah warga yang dibedah oleh Kementerian PUPR dan BKKBN dalam rangka memperbaiki kesehatan lingkungan dan tempat tinggal masyarakat.
Sedikitnya terdapat 11 rumah warga yang akan dibedah di kawasan ini, di mana 3 rumah warga yang kerap terendam banjir telah rampung. Presiden Jokowi dalam kunjungannya mengatakan program ini merupakan penataan kawasan dan rumah-rumah layak huni yang melingkupi ketersediaan air bersih, sanitasi, serta perbaikan jalan yang rusak. Jokowi juga berjanji akan segera membangun tanggul di sepanjang bibir pantai Belawan agar pasang air laut atau banjirop tidak terjadi di Belawan, di mana proses pembangunan tanggul masih dalam tahap lelang. Ingin kita kerjakan di sini adalah penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni, dan sudah dimulai oleh pemerintah kota, kemudian nanti pemerintah pusat, PU akan kebagian penataan kawasannya, jadi air bersihnya, sanitasi, jalan kampungnya, semuanya akan ditata biar lebih sehat. Warga berharap tanggul laut dapat terrealisasi mengingat warga Medan Belawan telah berpuluh-puluh tahun merasakan sulitnya air bersih dan banjirop. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 100 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku disuntikan ke hewan ternak sapi milik warga di Kabupaten Deli Serdang. Penyuntikan vaksin untuk mencegah penyebaran wabah PMK. Dalam penyuntikan vaksin ini sekaligus menyosialisasikan bagaimana pemotongan hewan kurban di tengah maraknya PMK. Mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku, pemerintah provinsi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara menyuntikkan 100 vaksin PMK kepada hewan ternak sapi di Desa Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Proses penyuntikan vaksinasi tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Dalam pembicaraannya kepada peternak, Gubernur Sumatera Utara meminta warga dan pemilik hewan ternak sapi untuk selalu melaporkan kondisi hewan ternak kepada dinas terkait, sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah penyebaran wabah PMK. Sementara terkait penyembelihan hewan kurban, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara menjelaskan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh panitia kurban bagaimana tata cara pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Kemudian kami telah melakukan sosialisasi terutama terhadap pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada hari besar keagamaan Idul Adha. Semuanya sudah kita sosialisasikan kepada, kita mengundang panitia kurban yang ada di Kota Medan dan Deli Serdang. Kabupaten kota juga sudah mensosialisasikan tata cara pemotongan kurban pada saat PMK. Pemerintah provinsi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait percepatan proses vaksinasi PMK terhadap hewan ternak sapi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.